warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyana Purnaningrum, NPM 117. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan batas maksimum pemberian kredit? Nah, batas maksimum pemberian kredit itu merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Nah, penyediaan dana ini tuh merupakan penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan dan transaksi rekening administratif. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan dan dasar perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Nah, di sini pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit itu tuh ada 5. Yang pertama itu kredit yang diberikan. Nah, di sini pelanggaran batas maksimum pemberian kredit itu dihitung berdasarkan bagi debit. Nah, pengertian bagi debit ini tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga pada rekening administratif. Nah, di sini bunga akrual itu merupakan pendapatan bunga dari kredit lancar dan dalam perhatian khusus, sehingga dapat disimpulkan dalam pengertian kredit di sini termasuk giro, saldo debit atau overdraft, kartu kredit atau bagi debit, transaksi yang berasal dari off balance sheet yang one prestasi. Nah, kemudian yang kedua itu surat berharga. Nah, dalam perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk pemberian surat berharga ini menggunakan non-purchase agreement dan pengambil alihan dalam rangka ajak piutang itu didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima. Nah, kemudian untuk dasar perhitungan pelanggaran atau pelampauan batas maksimum pemberian kredit itu didasarkan pada harga perolehan saat membeli dan didasarkan nilai pasar untuk surat berharga yang tercantum di neraca bank. Nah, kemudian yang ketiga itu penempatan pada bank lain. Nah, di sini dalam perhitungan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, penempatan antar bank atau pada bank lain ini didasarkan pada nilai nominal. Nah, kecuali pada sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai itu didasarkan pada harga perolehan. Nah, penempatan ini tuh dapat berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, surat berharga. Nah, kemudian yang keempat itu penyertaan. Di sini pelanggaran pelampauan batas maksimum pemberian kredit untuk pos ini tuh didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca tanpa adanya penyediaan dana berupa cash outflow. Nah, penyertaan dalam hal ini tuh hanya pada lembaga keuangan dan tidak melalui pasar modal. Nah, untuk penyertaan bank pada non lembaga keuangan hanya diperkenankan dalam rangka penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit. Nah, untuk penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit ini tuh dikecualikan dalam perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Kemudian yang kelima itu transaksi rekening administratif. Nah, untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dari transaksi derivatif. Nah, untuk garansi yang diberikan ini tuh berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable letter of credit, akseptasi vessel import, penjualan surat berharga dengan syarat repo, standby letter of credit, dan garansi lainnya. Nah, untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit untuk garansi yang diberikan itu didasarkan pada nilai nominal. Sedangkan untuk resiko kredit dari transaksi derivatif ini didasarkan pada nilai resiko kreditnya. Nah, untuk perhitungan resiko dari transaksi derivatif ini didasarkan atas unrealized gain yang dimungkinkan untuk tidak jadi diterima apabila pihak counterparty itu melakukan one prestasi. Kemudian pos-pos pengecualian dalam perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Nah, di sini dalam memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit suatu bank itu tuh harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan. Nah, yang pertama itu penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia dan surat hutang pemerintah Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga itu penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit. Nah, kemudian yang keempat itu ada penyediaan dana yang dijamin oleh kas kolateral. Nah, penyediaan dana ini yang dijamin dengan standby letter of credit yang dianggap kas kolateral dikecualikan dalam batas maksimum pemberian kredit ini tuh harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu bank telah melaporkan mengenai aktiva produktif yang dijamin
dijamin standby letter of credit dan realisasi pencairan standby letter of credit. Kemudian yang kedua itu standby letter of credit harus diterbitkan atau dijamin oleh prime banks yang memiliki peringkat minimal A dari lembaga pemeringkat internasional. Kemudian yang ketiga itu jangka waktunya harus mengcover jangka waktu aktiva produktif plus 90 hari. Kemudian standby letter of credit ini itu harus dicairkan selambat-lambatnya 90 hari setelah debitur itu tidak memenuhi kewajibannya kepada bank atau pada saat kredit bermasalah. Kemudian yang kelima itu bila standby letter of credit ini tidak bisa dicairkan, maka penyediaan dana ini menjadi diperhitungkan dalam batas maksimum pemberian kredit. Kemudian yang keenam itu khusus tagihan kepada prime banks yang berperingkat A dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit sebab dianggap tidak beresiko. Nah, hal ini disamakan dengan tagihan yang dijamin standby letter of credit yang dikeluarkan oleh prime banks. Kemudian penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama masih berlaku sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat penjamin. Nah, penjamin pemerintah ini diberikan kepada kewajiban bank bukan aset bank. Kewajiban tersebut bagi setiap bank itu berbadan hukum Indonesia. Oleh karena itu, bila kewajiban bank tempat bank tertentu menempatkan dananya itu dijamin, berarti aset bank yang menempatkan itu akan terhindar dari resiko. Dengan demikian, aset tertentu dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Kemudian khusus penempatan pada bank asing atau berbadan hukum bukan Indonesia, bila bank asing tersebut sebagai prime banks dan berperingkat minimal A, maka kita keluarkan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Kemudian yang terakhir itu pengembalian atau negosiasi wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar letter of credit berjangka atau unset letter of credit yang masih berlaku dan diaksep oleh prime banks di luar negeri. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wahyuni, MPM 109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait penentuan batas maksimum pemberian kredit. Nah, pada umumnya penentuan BMPK ini sebenarnya digunakan untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada suatu kelompok atau individu dalam memberikan kreditnya. Nah, sebabnya ini dikarenakan konsentrasi kredit pada kelompok atau individu itu akan mengandung resiko yang sangat besar bagi bank. Yang berikutnya yaitu terkait Bank Indonesia yang menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah itu harus dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pihak terkait dengan bank, yaitu berikut ini. Seperti pemegang saham bank perorangan sebesar 10% atau lebih, lalu ada pemegang saham bank berbentuk perusahaan atau badan sebesar 10% atau lebih, lalu ada anggota dewan komisaris, ada anggota direksi, ada keluarga sampai derajat kedua, lalu ada perorangan sebagai pemegang saham perusahaan lebih dari 25% atau mempengaruhi perusahaan tersebut, lalu ada pejabat bank, lalu perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak dari poin A sampai poin G sebesar 10%, lalu perusahaan yang secara operasional, pengawasan, dan dalam pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh pihak-pihak dari poin A sampai poin G, dan anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25%. Untuk penentuan BMPK-nya sendiri terhadap pihak terkait ini, yaitu untuk peminjam individual ataupun kelompok peminjam itu ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Nah, untuk keseluruhan untuk pihak terkait sendiri itu juga maksimum sebesar 10% dari modal. Yang berikutnya yaitu pihak tidak terkait. Nah, pihak yang tidak terkait ini merupakan peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait. Nah, pengaturan BMPK untuk pihak tidak terkait ini sendiri yaitu yang pertama 30% dari modal sejak 31 Desember 2001, lalu 25% dari modal selama tahun 2002 dan 20% dari modal sejak Januari 2003. Nah, perlu diperhatikan juga untuk bagian debitur yang terkena pelanggaran atau pelampauan BMPK, itu baik secara individual maupun kelompok, perhitungan BMPK-nya itu hanya dikenakan atas pelanggaran secara kelompok.
Slide yang berikutnya yaitu terkait pelampauan BMPK. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK dibagi dengan modal pada tanggal laporan BMPK dikalikan dengan 100% lalu dikurangi dengan BMPK-nya. Nah, bank dapat dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Nah, untuk pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikannya, maka itu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Nah, untuk nilai kursnya sendiri ini ya sebagai dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan. Yang berikutnya yaitu terkait pelanggaran BMPK. Nah, untuk pelanggaran BMPK ini sendiri itu dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana yang dimana telah melebihi persentase dari maksimumnya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu penyediaan dana pada saat pemberiannya dibagi dengan modal pada saat pemberian penyediaan dana dikali dengan 100% lalu dikurang dengan BMPK-nya. Nah, untuk itu bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan di atas ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Nah, dalam penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang klausal ini. Nah, untuk itu sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, maka dapat dikatakan juga bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau capital adequacy ratio-nya itu negatif, secara otomatis bank ini melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Selain itu juga, bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus itu juga dilarang untuk memberikan kredit atau penempatan dana pada umumnya, dikecualikan telah mendapat persetujuan dari pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan. Yang berikutnya yaitu terkait pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Nah, untuk pelaporan mengenai posisi BMPK itu harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, dan pihak tidak terkait. Nah, untuk laporannya ini itu ada 4 jenis, yaitu pertama, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait, lalu laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait, lalu laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait, dan laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait. Untuk slide selanjutnya yaitu kasus A, pelanggaran BMPK pihak terkait. Umar Bakri adalah pemilik 40% saham Bank Permata Hati, maka Umar Bakri memiliki 10% modal disetor ke bank. Maka dari itu Umar Bakri digolongkan dengan pihak terkait, sebab itu BMPK yang harus ditaati oleh bank sebesar 10%. Pada tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Permata Hati telah melakukan pelanggaran BMPK karena telah melakukan pencairan dana melebihi BMPK bagi pihak yang terkait. Pemberian kredit kepada pihak terkait maksimum 10% dari modal bank, yaitu 150 miliar dikali 10% sama dengan 15 miliar. Untuk slide selanjutnya yaitu Bank Permata Hati telah melakukan pelanggaran BMPK sebagai berikut. Pencairan tahap 1 pada tanggal 15 Januari 2019 yaitu 6 miliar. Selanjutnya pencairan tahap 2 pada tanggal 15 Maret 2019 yaitu sebesar 6 miliar. Yang selanjutnya yaitu pencairan tahap 3 pada tanggal 15 Mei 2019 yaitu sebesar 6 miliar. Total dana yang dicairkan oleh Umar Bakri yaitu 18 miliar. BMPK pihak terkait 10% dari modal bank yaitu 15 miliar. Pelanggaran BMPK pihak terkait yaitu 3 miliar. Jadi pelanggaran BMPK dalam persen yaitu 18 miliar dibagi 150 miliar dikali 100% dimin 10% sama dengan 2%.
Slide selanjutnya yaitu pelaporan BMPK pihak terkait PT Bank Permata Hati per 31 Mei 2019. Untuk pengisian di kolom 3 diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kolom 6 diisi dengan nilai rupiah dari penyediaan berdasarkan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh salah satu pihak terkait. Kolom 7 diisi dengan kurs tanggal saat pemberian terakhir penyediaan dana. Kolom 8 diisi dengan modal KPMM pada akhir bulan laporan sebelumnya dari realisasi terakhir penyediaan dana yang bersangkutan. Kolom 9 diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 tambah kolom 6 dikurangi 10% dikali kolom 8. Kolom 10 diisi dengan hasil perhitungan kolom 9 dibagi kolom 8 dikali 100%. Kolom 11 diisi dengan kualitas penyediaan dana L, DPK, KL, DM sesuai dengan standar kompetensi di B1 nomor 31 garis miring 148 garis miring KOP garis miring DIR tanggal 12 November 1998. Kolom 12 diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat action plan. Untuk slide selanjutnya yaitu kasus B, laporan pelampauan BMPK. Bank Permata Hati memiliki modal sebesar 150 miliar, telah memberikan komitmen untuk memenuhi permintaan kredit PT Duta Anggaran sebesar 40 miliar dengan jangka waktu 1 tahun. Akad kredit ditandatangani tanggal 10 Januari 2019. Permasalahan timbul pada tahun 2019. Debitur yang bersangkutan telah melakukan penarikan seluruh plafon yang diberikan, sedangkan modal bank untuk posisi akhir Mei 2019 ternyata menurun menjadi 140 miliar. Slide selanjutnya yaitu permasalahan posisi BMPK dan pelaporan per 31 Mei 2019. PT Duta Usaha adalah pihak tidak terkait dengan bank. Dalam hal ini BMPK untuk pihak tidak terkait dengan bank sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 30% dari modal bank. Kemudian pada akhir Mei 2019 ternyata terjadi penurunan modal bank yang menyebabkan pemberian kredit kepada PT Duta Usaha mengalami pelampauan BMPK. Pelaporan untuk peristiwa ini adalah PT Bank Permata Hati. Laporan pelampauan BMPK tidak terkait per 31 Mei 2019. Untuk kolom 1 diisi nomor, kolom 2 diisi nama peminjam, kolom 3 diisi rupiahnya sebesar berapa, kolom 4 diisi falas, kolom 5 diisi kurs, kolom 6 diisi dengan hasil perhitungan, kolom 3 tambah kolom 4 dikurangi 30% kali modal pada tanggal pelaporan. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan, kolom 6 dibagi modal pada tanggal laporan dikali 100%. Kolom 8 diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat action plan. Untuk slide selanjutnya yaitu action plan dan pelaksanaannya. PT bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau melakukan BMPK, maka bank wajib memberikan action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian BMPK dalam waktu 1 bulan. Sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Action plan ini wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia. Setelah memberikan laporan action plan, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya.